Cara cepat memahami penjumlahan persen di aplikasi Microsoft Excel. Di sini saya udah siapkan sekitar ada 8 soal mengenai persen dan kita akan coba mengerjakannya satu persatu. Oke, langsung aja kita mulai dari soal yang pertama. Menghitung penjumlahan persen. Nah, ketika kalian menemukan sebuah soal yang seperti ini untuk penjumlahan, caranya sama seperti penjumlahan biasa. Jadi mau itu persen, mau bilangan biasa itu sama aja ya. Caranya sama dengan kita klik angkanya berapa, kemudian kita tambahkan menggunakan tanda tambah. Klik data kedua dan tekan enter. 5 ditambah 5 jadinya 10%. Sama persis seperti bilangan biasa, nggak ada bedanya. Untuk ke bawah kalian bisa tarik seperti ini ataupun bisa klik 2 kali. 1% ditambah 4% jadinya 5%. Oke, ini gampang banget ya, nggak ada bedanya seperti penjumlahan biasa. Lanjut, menghitung bilangan biasa dan bilangan persen. Di sini ada angka 5, ada juga angka 3. Nah, kita akan coba menambahkan. Kalau gini gimana menambahkannya? Caranya sama aja. Mungkin nanti hasilnya akan berbeda gitu. Sama dengan angkanya berapa, kemudian kita tambahkan dengan persennya. Tekan enter, maka akan muncul 503%. Bang, itu apa benar 503% gitu? Ini udah benar ya 503%. Nah, untuk kalian yang belum tahu, kalau angka 1 itu artinya 100%. Kalau angka 2 berarti 200%. Kalau 5 berarti 500%. Nah, ketika angka 5 ditambahkan dengan persen, hasilnya persen, maka ini jadi 503%. Nah, 3% ini kalau kita ubah ke bilangan biasa ataupun bilangan desimal, itu kan 3 dibagi 100 gitu. Jadinya 0,03%. Oke, semoga kalian paham ya sampai saat ini kenapa kok hasilnya itu besar gitu. Ini benar ya, emang hasilnya segini. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Persentase dari sebuah angka. Kita akan coba mencari 20% dari 10 ataupun dari nilai A, kemudian ada 10% dari nilai B. Kalau kayak gini, kalau kalian ingin mencari berapa persen dari nilai tertentu, kalian cukup kali aja. Sama dengan nilainya berapa, kita kalikan. Nah, di Excel kan kalikan itu menggunakan tanda bintang gitu. Dengan persenanya berapa? 20%. Kemudian tekan enter. Nah, untuk ke bawah bisa kalian klik 2 kali. 20% dari 10 itu 2, 20% dari 50 itu 10, dan 20% dari 30 itu 6. Kita coba untuk nilai yang lebih tinggi. 10% dari 100 berapa? 10%-nya berarti 10 ya. Coba kita hitung. Sama dengan klik nilainya, kita kalikan dengan 10%. Lalu tekan enter, maka akan kelihatan nilainya 10. Untuk ke bawah tinggal klik 2 kali. Oke, kita ke soal nomor 4. Menghitung pertumbuhan dalam persen. Untuk pertumbuhan bebas ya, mau pertumbuhan penjualan, pertumbuhan penduduk, ataupun yang lainnya. Di tahun 2020 jumlah penduduk ada 1000. Kemudian di tahun 2021 jumlah penduduknya 1900. Untuk yang pertama ini nggak bisa kita hitung karena data pertama gitu. Nah, untuk di data kedua kalian masukkan sama dengan, kita cari selisihnya terlebih dahulu. Klik nilai di tahun saat ini kita kurangi dengan tahun sebelumnya. Nah, lebih bagus lagi kalau kita tambahkan dalam kurung seperti ini. Nah, kalau udah ketahuan nih hasilnya berapa, hasilnya akan kita bagikan dengan tahun sebelumnya. Oke, tahun saat ini dikurangi tahun sebelumnya, hasilnya kita bagi dengan tahun sebelumnya juga. Kalau udah tekan enter. Nah, hasilnya 90%. Nah, jadi kalian tahu nih, oh kenaikannya dari 2020 ke 2021 berapa persen? 90%. Untuk ke bawah bisa kalian klik 2 kali. Tuh, di sini juga ada 2500 ke 2500. Kenaikannya berapa? Ya nggak ada karena nilainya sama gitu. Kalau punya kalian hasilnya dalam bentuk desimal kayak gini, tinggal pilih persen aja ya.
Di sini ada persen setel, tinggal kalian klik nanti akan muncul. Soal nomor 5. Menghitung persen dari total data. Ini nggak harus 2 ya, datanya bisa 3, 4, 5, ataupun seterusnya. Pertama, kita jumlahkan terlebih dahulu semua data, klik aja selnya, tekan Alt sama dengan kemudian Enter. Ini sama aja ketika kita menggunakan rumus sum. Nah, untuk persenannya, masukkan sama dengan, kita klik nih nilai yang ada di sampingnya, kemudian kita bagi dengan total data, lalu tekan F4. F4 apa? Untuk mengunci tabel. Oke, kita hapus dulu, nggak usah tekan F4 dulu. Kita enter, untuk laki-laki ada di 37%. Untuk ke bawah, coba kita klik 2 kali. Nah, ini hasilnya error ya. Kenapa kok error? Karena kan seharusnya ketika kita mencari yang perempuan, itu kan ini nih 1700 dibagi 2700. Nah, karena tadi sel G6-nya tidak, G5-nya tidak kita kunci, atau ya G6-nya nggak kita kunci, G5-nya, maka turun menjadi G6. Yang harusnya ini dibagi ini, malah ini dibagi bawahnya gitu. Nah, itu fungsinya kenapa kok tadi kita menekan F4. Di atas sini kita tekan F4. Nah, sampai yang G5-nya ada tanda dolar. Tekan Enter, kemudian klik ke bawah, maka akan kelihatan tuh dari 1000 orang, untuk laki-laki perempuannya ada 1700. Nah, persenannya untuk laki-laki 37% dan untuk perempuannya ada di 63%. Totalnya 100% utuh. Soal nomor 6, menghitung persen laba pendapatan. Nah, untuk menghitung yang seperti ini, kita cari selisihnya. Pendapatannya berapa, kemudian pengeluarannya berapa gitu. Kita enter. Nah, berarti keuntungan kita ada di 1.200.000 rupiah gitu. Nah, kalau dipersenkan berapa? Nah, maka di sini tinggal kita bagi aja sama dengan keuntungannya berapa, kita bagi dengan pendapatan. Kemudian tekan enter. Nah, dari pendapatan 2 juta, yang keuntungan itu 60%-nya. Nah, yang 40% apa? 40% itu pengeluaran ataupun modal awal gitu. Oke, paham ya? Jadi kenapa 60%? Nah, ini berarti dari 2 juta 60% itu keuntungannya gitu. Yang 40% berarti pengeluaran ataupun modalnya. Soal nomor 7. Menghitung harga setelah kenaikan. Sebenarnya untuk menghitung banyak persen di sini ada banyak cara, termasuk yang ini. Nah, biasanya ada yang hitung gini guys, sama dengan harga awal, ini kan ada kenaikan 2% nih. Harga awal kita tambahkan dengan harga awal dikali persennya berapa. Jadi kita cari dulu 2% dari 125.000 itu berapa. Nah, nanti hasilnya untuk menambahkan dari harga awal. Kemudian tekan enter, 127.500. Ke bawah tinggal klik 2 kali. Atau ada juga yang menghitung gini, sama dengan harga awal kita kalikan dalam kurung 1 ditambah, karena ini kenaikan ya, persennya itu berapa. Nah, kenapa kok ini angka 1? Angka 1 artinya apa tadi? 100%. Tuh, kalian lihat di soal nomor 2, ini masih datanya ada yang sama gitu. Nah, jadi harga awal yang ini notabene 100% gitu, kita kalikan dengan kenaikan. Nah, aslinya kan 100%, kenaikannya 2%, berarti nanti ini kalau ditotal jadi 102%. Hasilnya berapa? Ya sama aja, cuma ini cara yang biasanya digunakan oleh yang lebih profesional gitu guys, menggunakan cara ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Menghitung harga setelah diskon. Kalau tadi kenaikan, kalau ini berarti pengurangan karena diskon. Rumusnya sama, hanya ditukar aja tambahnya dengan kurang. Gimana? Sama dengan harga, oke, kita kurangi. Kalau tadi kan ditambah gitu. Dengan harga awal dikali dengan diskonnya. Oke, jadi kita cari nih 2% dari 125 itu berapa? Nah, nanti hasilnya digunakan untuk mengurangi harga normal gitu atau harga awal. Tekan enter, untuk ke bawah bisa klik 2 kali.
Kalau cara yang kedua sama dengan harga awal kita kalikan dalam kurung 1 dikurang. Ingat ya, karena ini diskon, jadi dikurang dengan persennya berapa. Nah, kalau nilai utuh, di sini nilai utuh 100% kan 125.000 gitu. Nah, kita kurangi dengan berapa nih? Nilai ini 1 itu 100%, jadi 98%. 125.000 dikali 98%. Nah, kurang lebihnya gitu. Tekan enter. Nanti akan kelihatan dan hasilnya sama aja seperti yang ada di depan. Ini adalah 8 soal yang barusan kita kerjakan mengenai persen di Excel gitu. Kalau ada yang kelewat, tuliskan aja di kolom komentar. Nanti saya tambahkan ya mengenai persenan di Microsoft Excel. Itu aja untuk video kali ini. Like, komen, dan subscribe-nya jika videonya bermanfaat untuk kalian.